Saat Gla lelah melampiaskan kekesalannya, lalu Tan datang menemui Gla. Di dalam kamar, Lita marah-marah karena Gla selalu menyakiti Kim. Dia menyalahkan Gla yang membuat Tan membatalkan pernikahannya dengan Kim. Kim menangis merasa Tan tidak mau menikahi dia lagi karena mengetahui Gla dan Kim bertemu, dan juga pernikahan Gla dan Kim yang masih sah. Di luar, Tan bertanya kenapa Gla datang kemari. Gla menjawab dia datang untuk menyelesaikan perceraiannya dengan Kim. Gla pun mengakui pada Tan bahwa dia mempertahankan Kim selama ini untuk memisahkan mereka berdua, dan itu berhasil. Tan kesal dan menyuruh Gla menjauh dari hidup Kim, lalu Gla pergi. Kim menunjukkan surat cerai yang sudah Gla tanda tangani. Kim juga memberitahu soal pernikahan. Jika Tan ingin membatalkan, dia bisa paham. Tan bertanya apakah Kim belum bisa melupakan Gla. Kim bingung dan merasa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Tan masih tidak yakin karena Kim sudah terlalu lama merahasiakannya. Kim pun menandatangani surat cerainya dan memperlihatkannya pada Tan. Sekarang terserah Tan masih mau percaya dan menginginkan Kim atau tidak. Tan yang masih kesal mengatakan nanti mereka bicarakan lagi jika Kim sudah pulih total, lalu Tan pergi. Kemudian di bengkel, Claire sedang mengemas pakaiannya. Dia melihat pakaian Kim dan mengingat saat dia melihat Kim dan Gla berciuman. Lalu Gla datang dan memperlihatkan surat cerai pada Claire. Claire yang kesal mengatakan dia tidak percaya lagi pada Gla dan merasa Gla meminta Claire kembali karena tak ingin sendirian. Lalu Claire pergi. Di tempat lain, Pak Sanson sedang menelpon pengacara memberitahu Kim tidak akan menuntut. Saat Kim masuk, dia melihat sepintas CCTV saat kecelakaan. Saat Pak Sanson keluar, Kim melihat CCTV saat kecelakaan. Dia melihat Gla yang saat itu berusaha menolongnya. Kim tidak menyangka saat itu Gla yang menolongnya. Padahal selama ini Kim mengira Gla sangat membencinya dan ingin membunuhnya. Kim menangis karena merasa bersalah. Di bengkel, Gla memberitahu bahwa perusahaan asuransi memeriksa mobil malam itu dan menemukan kebocoran di pipa knalpot mobil. Asal knalpot masuk ke mobil itu sebabnya kadar karbon dioksida dalam darah Kim sangat tinggi. Gla menyimpulkan ini bukan kecelakaan biasa. Gla menjelaskan kecelakaan Kim bukan karena alkohol atau kejar-kejaran. Saat itu Kim sudah tak sadarkan diri dan akhirnya menabrak pohon. Itu berarti ada yang membunuhnya dengan mengatur kecelakaan itu. Tapi untungnya Gla menyelamatkannya. Gla mempertanyakan kenapa mereka memilih malam hari saat Gla dan Kim bersama. Kim kemudian memperlihatkan CCTV di mana Kim memarkir mobilnya saat Gla menukar mobil. Dan mereka melihat ada orang yang melakukan sesuatu di mobil Kim. Menurut Gla, pembunuhnya tahu Gla dan Kim adalah pasangan suami istri. Gla pun mencurigai Ibu Asia yang sudah tahu Gla dan Kim yang pernah teken surat nikah. Lalu Gla dengan kesal pergi ke rumah Bu Asia. Saat dia tiba, dia melihat pelayan Bu Asia sedang membawa barang-barang dan memberitahu nyonyanya ada urusan di luar negeri. Gla semakin curiga. Gla dengan kesal menuduh Bu Asia yang ingin membunuh Kim. Bu Asia mengakui dia melakukan itu agar Kim dan ayahnya tidak mengambil semuanya dan membodohi Gla. Gla dengan kesal mengatakan itu adalah urusannya dan Ibu Asia tidak berhak mengatur hidupnya. Bu Asia mengatakan jika bukan karena dia, Gla tidak akan jadi seperti sekarang ini. Tapi Gla malah mengatakan dia hidup berkat ayahnya, yaitu suami Ibu Asia yang memberinya kehidupan dan meninggalkan warisan. Justru Ibu Asia yang merampasnya dari Gla. Bisnisnya juga berkembang karena Gla. Gla mengatakan Bu Asia yang gila. Selama ini dia ingin Gla menggantikan ayahnya, memanfaatkannya untuk membalas ayah dan membungkam dengan rasa bersalah. Flashback, ternyata Bu Asia meminta Gla menemaninya tidur dan menjadikan Gla gigolonya, sehingga Gla merasa hina dan Bu Asia lebih meremehkannya. Gla sudah merasa muak pada Bu Asia dan menyuruh jangan mengganggunya lagi. Gla juga menyuruh Bu Asia meminta maaf pada Kim jika tidak dia akan menghancurkan hidup Ibu Asia. Tapi Bu Asia malah mengatakan jika Kim sudah mati dia akan mengirim karangan bunga dan meminta maaf. Gla semakin kesal mendengarnya.
Saat Bu Asia masih dalam perjalanan, tiba-tiba pelayan menelpon dan mengatakan Ned kejang-kejang. Carl mengantarnya ke dokter tapi dia tidak tahu di mana. Bu Asia langsung teringat ancaman Gla. Bu Asia menelpon dan menyuruh seseorang mencari tahu di mana Saikim dirawat, sedangkan Gla sedang mengemudi. Ternyata setelah pertengkarannya dengan Bu Asia, Ned mengalami kejang-kejang. Gla kemudian membawanya. Bu Asia menelpon Gla dan menanyakan di mana Ned. Gla tidak mau mengatakannya dan Bu Asia memohon-mohon agar mengembalikan Ned. Gla menyuruh Bu Asia mengakui dan meminta maaf pada Saikim dulu. Di rumah sakit, Kim menelpon Gla tapi tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba Bu Asia datang dan menyuruh Kim menghubungi Gla yang membawa putranya. Kemudian Gla mengirim gambar Ned dan menyuruh untuk mengaku. Bu Asia yang kebingungan merasa Gla mengawasinya. Dia bersikeras dia tidak mau mengakuinya. Kim pun kebingungan melihat Bu Asia. Saat Kim keluar, Gla ada di belakang Kim terus mengawasinya. Saat Kim menoleh ke belakang, Gla sudah tidak ada. Besoknya Kim sudah boleh pulang. Kim memegang surat cerainya dan Lita menawarkan akan menemani Kim ke kantor catatan sipil. Tapi Kim ingin bertemu lagi dengan Gla. Lita memberitahu bahwa Gla hanya menyelamatkan dirinya sendiri dan Claire. Namun Kim mengatakan setidaknya dia menyelamatkan Kim. Lalu mereka berdua pergi ke bengkel Gla tapi tidak ada orang. Di kebun sayur, Gla sedang berdiri. Tiba-tiba aplikasi Arsa memberitahu ada yang butuh truk pindah. Gla mengira ibu dan anak itu yang memintanya. Tapi ibu itu malah mengatakan bukan dia dan menunjuk seseorang. Dan dia adalah Kim. Ternyata Kim menyusul Gla ke perkebunan. Gla menghampiri Kim dan bertanya kenapa datang kemari. Kim memberi dokumen cerai dan mengatakan dia datang ingin melihat Gla. Gla kaget mendengarnya. Kim juga berterima kasih karena sudah menyelamatkannya waktu itu. Gla yang masih gengsi pun pergi dan menolak untuk membawa Kim. Tapi Kim menyusulnya. Gla tiba di perkebunan dan menyapa ayahnya. Ayahnya menyuruh Gla tinggal di rumah saat dulu. Gla pergi ke rumahnya dulu, membuka tirai-tirai yang menutup jendela. Gla teringat Kim yang sendirian, mengira mungkin dia sudah pulang. Sementara itu, Kim berjalan kaki ke perkebunan. Di perkebunan, Gla mendengar ada pengumuman. Mereka butuh bantuan relawan. Gla teringat Kim dan berlari. Ayahnya berteriak menghentikan Gla. Lalu Kim keluar. Ayahnya ingin memberitahu bahwa Kim sudah tiba. Dia memesan atas nama Lita. Gla terlihat kesal dan mengatakan pasti Kim punya niat tersembunyi. Kim menjawab jika tidak suka dia akan pulang. Ayah Gla memberitahu itu terserah Gla yang tentukan. Tapi Gla malah mengatakan itu terserah ayahnya. Ayah Gla meminta Kim untuk menginap. Lalu Kim mengikuti Gla ke sungai. Gla masih terlihat dingin dan galak, tapi dalam hati senang. Mereka duduk dan Kim berterima kasih karena Gla sudah menolongnya. Awalnya Kim berpikir bahwa Gla benar-benar membencinya dan ingin membunuhnya. Gla malah mengatakan dia ingin membuat Kim menderita lebih lama lagi. Kim juga tahu selama ini Gla pura-pura dingin padanya. Gla dengan kasar melepas tangannya dan membuat Kim hampir jatuh, tapi Gla sempat menangkapnya. Kim tersenyum dan mengatakan Gla benar-benar tidak ingin Kim terluka karena Gla berhati emas. Kim memegang dada Gla dan bertanya apa jantungnya masih berdebar untuk Kim. Gla yang tidak ingin terpancing pun pergi. Gla bertanya bagaimana dengan Tan. Kim menjawab Tan tidak ingin menikahinya lagi. Lalu, kau ingin menggodaku lagi? Tanya Gla. Kim hanya ingin membalas budi atas pertolongan Gla dengan mengabulkan permintaan Gla. Kim yakin Gla masih pria baik seperti dulu. Lalu Gla turun ke sungai. Kim pun ikut turun ke sungai. Kim terus mengatakan keyakinannya bahwa Gla masih mencintainya dan hanya pura-pura benci saja. Gla yang tidak tahan pun keluar dari air. Kim kembali mengatakan dia ingin balas budi pada Gla dengan memastikan Gla bahagia. Tapi Gla dengan dingin menolaknya lalu pergi. Di tempat lain, Kim mengantar Bu Asia melihat anaknya. Suster memberitahu dia mengalami kejang-kejang dan suatu waktu akan kambuh lagi.
Ginjal barunya mengalami kegagalan dan bisa sangat fatal. Bu Asia kaget dan khawatir mendengarnya. Cam mengatakan ginjal Gla tinggal satu. Apakah Bu Asia akan membunuh Gla untuk mengambilnya? Bu Asia mengancam mereka karena membawa dan menculik Nate. Lalu Cam memberikan surat pengunduran diri Gla, terlampir perjanjian pemisahan bisnis. Jika tidak, mereka akan melaporkan Bu Asia ke polisi. Bu Asia mengambil dokumen itu dan merobeknya. Di sisi lain, Lita menelpon Bibi On dan bertanya apa ada yang mencurigai mereka. Bibi On memberitahu dia mengatakan pada keluarga Kim menjalani pemulihan di Phuket bersama Lita dan belum ada yang curiga. Lita juga memberitahu jika Tan bertanya, katakan dengan alasan yang sama. Di dalam ruangan, Prim dan ibunya menjelek-jelekan Kim yang batal pernikahannya di depan Bibi On. Bibi On yang kesal pun membalas, menurutnya mereka pun belum bisa dapat suami yang baik. Prom mengatai Bibi On lidah yang tajam. Di perkebunan, Kim bertanya di mana anak-anak itu. Ayahnya menceritakan sejak kejadian itu dia harus menjaga Gloy dan orang-orang tidak mau membebaninya dengan anak-anak. Saat itu kaki Gloy harus diamputasi dan belajar jalan lagi. Saat itu Gla masih koma. Gloy putus asa karena dia pikir masa depannya pupus setelah menjadi difabel. Gla juga mencoba bunuh diri, menjual ginjalnya untuk membantu pengobatan adiknya Gloy. Ginjalnya cocok dengan saudara tirinya, putra sah ayah kandungnya. Dia memberi saudara tirinya ginjal dan mereka membalas dengan memberinya kehidupan baru menjadi pewaris harta berlimpah. Kim mengatakan dia baru tahu kejadian itu. Gla menyelamatkan 2 nyawa, satu untuk Gloy yang kehilangan semangat hidup. Sekarang Kim paham kenapa Gla seperti itu. Dia menghancurkan kehidupan orang lain. Tapi ayah Gla mengatakan dia mengajari anak-anaknya untuk tetap bersyukur apapun itu, karena nanti pasti ada balasan setimpal. Kim memberitahu sejak dia tinggal di sini itu sangat berharga baginya. Jika tak bertemu kalian, aku takkan seperti sekarang. Akulah yang seharusnya berterima kasih, ucap Kim. Ayah Gla tersenyum mendengar itu. Di sisi lain, Lita ke sebuah kafe. Lita menelpon Kim dan menanyakan kabarnya. Kim mengatakan kini dia paham kenapa Gla sangat membencinya. Tiba-tiba Tan datang. Lita bersembunyi dan memberitahu Kim. Kim khawatir mereka akan ketahuan tidak berada di Phuket. Tan menghampiri Lita dan bertanya kenapa ada di sini. Lita menjawab dia ada urusan dengan klien, jadi dia tinggalkan Kim di sana. Tan ingin duduk tapi Lita tidak mengizinkannya karena kliennya akan datang. Tapi Tan mengatakan dia adalah kliennya. Lita langsung memeriksanya dan mendapati kartu nama Tan. Lita pun kaget. Di sisi lain, Gla datang ke perkebunan lavender dan bertanya kapan Kim pulang. Menjawab dia akan tinggal sehari. Gla menyuruh Kim untuk menjauh darinya. Mereka berdua kemudian sama-sama tiduran. Gla menyuruh Kim untuk pergi tapi Kim tidak mau. Kim memberitahu dia sudah tahu saat itu Gla menjual ginjalnya dan bunuh diri untuk membantu Gloy. Saat itu Kim bodoh karena tidak mempercayai Gla. Kemudian Gla mengungkapkan bahwa sebenarnya Gla ingin dirinya yang dulu daripada sekarang. Lalu Gla pergi. Di kafe, Lita dan Tan saling diam. Kim mengirim pesan pada Lita menanyakan Tan. Tan memaksa Lita mengatakan apa yang mereka sembunyikan. Apa hebatnya Gla? Lita menyuruhnya tanyakan sendiri pada Kim. Di perkebunan, Kim sedang mandi. Gla dan ayahnya menunggu Kim sebelum makan. Gla yang tidak sabaran ingin makan tapi ayahnya malah menyuruh Gla memperbaiki pipa air. Gla datang dan bertanya pada Kim apa airnya turun. Tiba-tiba airnya mati. Kim pun mengatakan airnya baru saja mati. Kim memakai handuk dan membuka pintu. Kemudian Gla memeriksa kerannya yang mati. Kim bingung karena tadi masih menyala. Dan saat itu mereka berdua bertatapan. Tak lama kemudian airnya menyala dan tanpa sengaja handuk Kim jatuh. Kim malu dan berbalik tapi Gla memakaikan handuknya pada Kim. Gla juga mencium bahu Kim. Mereka berdua terhanyut dalam kemesraan.
Tapi itu buyar saat Gla melihat cincin pertunangan Kim dan Tan, lalu Gla pergi. Setelah itu saat makan malam Gla tidak datang. Karena sudah terlalu lama menunggu, ayah Gla menyuruh Kim makan dulu. Sedangkan Gla berada di rumah berdiri melamunkan saat dirinya bersama Kim. Lalu Gla melihat Kim yang sedang kesulitan memasang kelambu. Gla datang dan membantu Kim. Gla juga menyuruh Kim bertukar tempat. Kim tidur di rumah mereka yang dulu. Gla juga meminta Kim untuk tinggal 2 hari lagi. Kim senang dan mengiyakannya, namun Gla malah mengatakan untuk menyelesaikan perceraian mereka. Kim pergi dengan kecewa. Kim tiba di rumah itu. Kim sedih dan kecewa karena dia berharap bisa lebih dekat dengan Gla lagi. Besoknya, Kim, Gla, dan Gloy mengobrol tentang pengunduran diri Gla dan apakah Bu Asia mau membagi perusahaannya atau tidak. Padahal Kim sudah mengancamnya, tapi Bu Asia terlihat tidak takut. Gloy mengatakan itu salah Kim yang menginginkan harta Gonu Gini, makanya hak waris Gla dicabut. Kim menyambung jika punya istri serepot ini, mendingan Gla jangan menikah. Tanpa sengaja Kim mendengar obrolan mereka. Kim pergi dan bergumam siapa juga yang menginginkan harta Gla. Tiba-tiba Kim melihat Gloy dan Gla yang sedang main lumpur. Tiba-tiba kaki palsu Gloy terjebak. Gloy terlihat sedih. Lalu Gla mendukungnya. Setelah itu Gla melepaskan kaki palsu Gloy untuk dibersihkan. Kim datang membawa minuman, tapi Gla bersikap cuek pada Kim. Kim memberikan minuman untuk Gloy. Gloy mengatakan Kim belum bisa move on ya. Kim terus lengket pada Gla. Seharusnya yang di sini itu Claire. Kim hanya diam saja dan sabar. Saat Gloy hendak mengambil topi, Kim membantunya, tapi Gloy malah mendorong Kim. Gloy yang kesal memberitahu Kim tidak diinginkan di sini. Gla datang dan membenarkannya dan menyuruh Kim pergi. Kim yang tidak enak pun berpamitan pada mereka dan meminta Gla mengirim dokumennya jika sudah selesai. Saat Kim akan pergi, Gla meminta Kim untuk menginap saja malam ini. Tapi Kim mengatakan kehadirannya membuat risih semua orang. Lalu dia pergi. Gla yang kesal menghampiri ayahnya yang sedang membersihkan sayuran. Gla melampiaskan kekesalannya dengan membersihkan sayuran. Ayahnya mengerti Gla sedang bingung dan gusar dengan cintanya. Ayahnya memberi nasihat, cinta tak selalu tentang 2 orang. Ingat saat kalian kabur bersama, saat itu kalian begitu saling mencintai, karena ada yang harus kalian atasi. Kamu dan Kim punya musuh yang sama, yaitu ayah mertuamu. Situasi berubah saat ayah mertuamu menjadi pihak yang baik. Kim jadi berpikir kamulah yang jahat. Cinta sejati diuji saat tak ada musuh yang tersisa. Kalau cintamu lemah saat tak ada rintangan untuk dihadapi, kalian akan bertengkar sendiri. Sekarang paham kenapa dia ingin menikahi pria lain. Karena pihak jahat sepertimu adalah ujian yang membuktikan cinta sejati mereka. Gla pun pergi dengan kesal. Di sisi lain, Tan sedang membicarakan tentang mahar 200 juta yang ayah Kim minta agar bisa menikahi Kim. Ayah Kim menjawab itu adalah harga mahal untuk perceraian. Tan teringat saat Lita mengatakan bahwa ayah Kim lah yang ingin menggagalkan pernikahan mereka. Ayah Kim menggunakan foto Lita dan Tan untuk memisahkan Tan dan Kim. Tan bertanya kenapa ayahnya ingin Carl sebagai menantu. Lita menjawab itu adalah balas dendam antara ayah mertua dan menantunya. Lalu Tan memberitahu jika itu adalah syaratnya, dia akan berusaha mencari cara agar bisa terkumpul 200 juta untuk perusahaan Pak Sin. Pak Sin mengatakan apakah Tan tidak peduli dengan masa lalu Kim, dan pernikahan bukanlah akhir, akan ada banyak masalah nantinya. Tan menjawab demi Sai Kim dia siap mengambil resiko itu. Pak Sin pun terdiam. Saat Tan keluar, Prom menyapa Tan dan mengatakan Sai Kim sangat beruntung, habis cerai langsung menikah. Tan memberitahu dia akan mengundang mereka secara resmi dalam upacara pernikahannya. Lalu Tan pamit pergi. Besoknya Gla datang ke rumah kuno itu. Terlihat bibi itu sedang mengajari beberapa orang memasak. Sengaja Gla melihat undangan pernikahan Tan dan Kim di meja. Gla sangat kesal melihat itu. Malamnya Kim mengirimkan dokumen dan obatnya pada Gla.
Tapi saat Gla membukanya, obatnya tidak ada, hanya ada teh racik. Gla menelpon Kim dan menanyakan obatnya. Kim menjawab dia membuangnya. Gla mengatakan dia susah tidur, jadi dia buatkan teh herbal. Gla susah tidur karena salah Kim, jadi Kim ingin membantu. Teh di botol itu diracik dari kenangan rumahmu. Ada aroma yang akan mengingatkanmu pada kebun, seperti padi yang ditanam ayahmu dan pandan yang disukai ibumu. Kulit jeruk untuk mengusir nyamuk dan banyak bunga dari daerah itu. Kim juga memberitahu Gla beruntung tinggal di dunia yang tak pernah dia rasakan. Jadi jangan menderita karena Kim. Jika ingin mengenang cinta dan pertengkaran kita, kenanglah. Tapi ayahmu mengatakan jika kita berani mensyukuri segalanya, insiden itu tidak akan menyakiti kita. Kim ingin mendengar rasa terima kasih Gla, tapi Gla malah mengatakan bolehkah dia menikah untuk mendahului Kim. Maka dia akan berterima kasih. Menjawab dia akan bahagia jika Gla juga bahagia. Tapi Gla tidak mempercayainya. Kim memberikan idenya, yaitu pernikahan Kim 4 bulan lagi. Jika Gla belum menikah, maka Kim akan menunda pernikahannya. Kim akan menunggu sampai Gla dan Claire bahagia. Gla malah mengatakan jika dia masih tetap tidak bahagia, maka Kim tidak boleh menikah lagi. Kim protes bagaimana bisa begitu. Lalu Gla menutup teleponnya. Gla teringat perkataan ayahnya di mana cinta sejati itu diuji. Sepertinya Gla tidak rela ya kalau Kim menikah dengan Tan. Dan bersambung bagaimana kisah cinta mereka berdua selanjutnya ya. Jangan lewatkan episode selanjutnya. Bye-bye.